Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Waspada, kasus demam berdarah di Kabupaten Rembang melonjak hingga 2 kali lipat. Cegah penularan penyakit hewan, lebih dari 200 anjing selundupan dipindahkan ke luar Jawa Tengah. Lawan tawuran tak datang, sekelompok pemuda lukai warga dengan senjata tajam di Batang. Jumlah pasien demam berdarah denggi di Kabupaten Rembang melonjak hampir 2 kali lipat dibanding bulan Desember 2023. Sebagian besar penderita DBD adalah anak-anak. Wabah demam berdarah dengue (DBD) masih berpotensi mengancam warga Rembang. Meski sempat mengalami penurunan, jumlah pasien DBD yang dirawat dalam sebulan terakhir kini tercatat 17 pasien di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. Sutrasno Rembang. Pasien DBD didominasi balita dan anak-anak. Akibat lonjakan pasien DBD, kapasitas ruangan khusus anak di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. Sutrasno Rembang penuh. Jadi peningkatan kasus diare dan DAF untuk kasus anak dimulai Desember kemarin, apalagi Januari ini kasus diare dan DAF atau istilahnya demam berdarah dengue itu meningkat. Kapasitas ruang anak itu ada 24, saat ini penuh, yang DAF ada 6. Karena penuh sehingga pasien DAF yang masuk IGD langsung kami titipkan di ruangan lain. Data milik Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang, jumlah kasus DBD di Rembang bulan Januari meningkat hampir 2 kali lipat. Bulan Desember tahun 2023, jumlah kasus DBD berjumlah 19 orang. Sedang hingga tanggal 15 Januari saja sudah tercatat ada 33 kasus DBD. Untuk bulan Desember itu kasusnya ada 19 kasus yang terkonfirmasi positif. Kemudian untuk bulan Januari naik hampir 2 kali lipat, 33 kasus. Dan bulan Januari ini belum selesai ya. Kan musim pergantian musim ya, dari musim kemarau ke musim penghujan, di mana tingkat intensitas frekuensi hujan itu tinggi. Jadi ini sangat, dan suhunya juga kelembabannya tinggi, ini sangat menguntungkan untuk menetasnya telur-telur dan perkembangbiakan telur itu nyamuk itu jadi cepat. Lonjakan kasus DBD secara signifikan pada bulan Januari disebabkan perubahan cuaca dari musim panas ke musim penghujan yang menyebabkan nyamuk yang membawa virus dengue cepat berkembang biak. Arif Nur melaporkan dari Rembang. Ya, untuk menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan nyaman bagi masyarakat, Kodim 0714 Salatiga menggelar bersih pasar tradisional Karangjati, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang. Petugas bersama warga membersihkan sampah dan selokan yang berada di area pasar. Puluhan anggota TNI Kodim 0714 Salatiga bersama unsur Forkompimda Kabupaten Semarang melakukan bersih-bersih di pasar tradisional Karangjati, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang, Selasa lalu. Kegiatan bersih pasar ini adalah bagian dari karya bakti TNI yang bertujuan menciptakan lingkungan pasar bersih, sehat, dan nyaman bagi masyarakat. Sasaran dalam kegiatan karya bakti tersebut adalah melaksanakan pembersihan sampah serta selokan yang berada di area pasar. Dengan lingkungan yang bersih, diharapkan warga nyaman berbelanja di pasar, sekaligus menurunkan risiko penyebaran penyakit demam berdarah. Berbuat konkret peduli terhadap kebersihan, karena kebersihan adalah pangkal kesehatan. Dengan kita turun seperti ini, teman-teman di belakang sudah siap dengan pasukannya. Kita bersihkan pasar-pasar yang kita sasarkan jadi sesuai jadwal. Semua kodim jajaran Korem 073 Salatiga sudah terjadwal. Selain membersihkan pasar tradisional, karya bakti TNI juga menyasar pembersihan sungai dan penanaman pohon di lereng Gunung Merbabu yang terdampak kebakaran bulan Oktober 2023 lalu. Yulianto melaporkan dari Kabupaten Semarang.
Imunisasi polio serentak diberikan kepada puluhan siswa SD Sidomulyo 01, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang, Selasa lalu. Imunisasi polio serentak untuk menanggulangi kejadian luar biasa polio menyusul penemuan kasus Lumpulayu di Kabupaten Pamekasan dan Sampang, Jawa Timur, serta Kabupaten Klaten. Petugas dari Puskesmas Ungaran Selasa lalu mendatangi SD Sidomulyo 01, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang untuk melaksanakan Subpekan Imunisasi Nasional Polio atau Supin Polio. Satu persatu siswa kelas 1 mendapatkan vaksin novel oral polio tipe 2 atau NOPV 2 yang diberikan sebanyak 2 tetes. Rata-rata murid yang menerima imunisasi tidak takut menjalani imunisasi polio, sebab vaksin polio yang diberikan berupa tetes mulut yang memiliki rasa manis. Rasanya gimana? Rasanya manis. Manfaatnya apa sih? Buat nggak ada semuanya. Imunisasi polio diberikan kepada anak di bawah usia 8 tahun. Dan tak hanya diselenggarakan di sekolah, imunisasi polio serentak ini juga dilakukan di sejumlah fasilitas umum yang mudah dijangkau oleh masyarakat. Sebelum kita melaksanakan Subpin polio, kita mendatangi dulu ke sekolahan dan sasarannya anak usia 0 sampai 8 tahun dan 1 tahun. Kita pelaksanaan di Posyandu, PAUD, TK, dan SD dengan screening usia tadi. Jadi misalnya meskipun kelasnya tapi usianya sudah lebih dari 8 tahun. Bagi anak yang telah menerima imunisasi polio serentak tahap pertama mulai tanggal 15 Januari lalu akan menerima imunisasi polio dosis kedua 1 bulan mendatang mulai tanggal 19 Februari 2024. Yulianto melaporkan dari Kabupaten Semarang. Cegah penularan penyakit hewan, 213 anjing selundupan yang dirawat sementara di Semarang akan dipindahkan keluar dari wilayah Jawa Tengah. Donasi yang sempat terkumpul dari warganet untuk pemeliharaan anjing selundupan tersebut pun akhirnya dikembalikan Yayasan Sahabat Setia Satwa ke donatur karena relawan Animal Hope Shelter Indonesia menolak menerimanya. Polrestabes Semarang yang berkoordinasi dengan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan menyatakan akan memindahkan 213 ekor anjing yang menjadi barang bukti kasus perdagangan anjing yang diduga kuat akan dijagal untuk konsumsi manusia dan ditangkap di gerbang tol Kalikangkung 6 Januari lalu keluar dari wilayah Jawa Tengah. Keputusan ini diambil setelah penyidik Polrestabes Semarang menerima hasil laboratorium Balai Besar Veteriner Wates, Yogyakarta yang menyatakan anjing-anjing tersebut mengandung virus parvo dan cacing jantung yang dapat menular ke hewan maupun manusia. Bahkan 1 ekor anjing yang mati positif terjangkit rabies. Dikarenakan memang dari hasil uji lab sendiri ada beberapa anjing yang positif, baik itu positif cacing, kemudian juga ada positif yang porfa, ya, penyakit anjing porfa, sehingga ini nanti akan kita koordinasikan agar segera dikeluarkan dari Jawa Tengah, sehingga nanti di Jawa Tengah sendiri sini tidak ada hal-hal yang berkaitan dengan virus-virus yang anjing-anjing ini datang. Pemindahan ratusan ekor anjing tersebut dilakukan seiring rampungnya berkas pemeriksaan para tersangka sehingga akan segera dilimpahkan ke jaksa untuk penuntutan. Penangkaran di Kabupaten Bogor dipilih karena memiliki fasilitas lengkap serta iklim yang lebih cocok untuk anjing. Ada beberapa tempat itu di luar Jawa Tengah, ini di daerah Bogor ya, karena situ ada shelter dan kami sudah cek juga terkait dengan izinnya. Ini saya rasa juga kami rasa sebagai ini cocok karena apa, anjing ini berasal dari Jawa Barat, di mana kondisi di sana itu dingin. Masih soal anjing selundupan dari Jawa Barat ke Jawa Tengah,
Yayasan Sahabat Setia Satwa Semarang yang sempat membuka donasi untuk pemeliharaan 213 ekor anjing selundupan tersebut menyatakan akan mengembalikan uang donasi kepada para donaturnya. Yayasan yang sempat membantu merawat sementara anjing yang disita di lokasi penampungan sementara Jalan Kompol Maksum Semarang tersebut tadinya akan memberikan uang donasi yang terkumpul kepada relawan Animal Hope Shelter Indonesia. Namun, organisasi relawan tersebut menolaknya. Kayaknya tidak ada kesepakatan untuk menerima donasi tersebut. Ya, karena tidak mau menerima, kami juga tidak mau mensia-siakan uang yang memang itu. Jadi kami lebih baik kami kepingin amanah, tetapi kalau memang tidak memungkinkan menyalurkan itu, ya menurut kami yang terbaik saya kembalikan ke para donatur tersebut. Saat ini donasi yang terkumpul oleh Yayasan Sahabat Setia Satwa Semarang dari donatur mencapai lebih dari 140 juta rupiah. Yayasan Sahabat Setia Satwa meminta para donatur menghubungi mereka terkait pengembalian uang donasi. Agus Hermanto melaporkan dari Kota Semarang.